ketika sahur itu disunahkan sama Rasulullah pasti ada maknanya. Dan harus konsultasi jangan lupa untuk ke dokter berkaitan dengan obat-obatan yang misalnya sahabat sehat itu yang selama ini misalnya dikonsumsi iya dikonsumsi. Dan sebenarnya kopi ataupun teh itu akan merangsang untuk diuretik. Jadinya misalnya kita orang normal aja, misalnya kita lagi nggak berpuasa, ketika kita minum kopi akan jadi bolak-balik pipis nih. Apalagi ketika orang berpuasa, nanti dia akan jadinya lebih cenderung jadi dehidrasi dibandingkan orang yang tidak ngopi. Bisikin Raja. Bincang asik bareng Raja. Last but not last. Oke, gimana? Last but not least. Ya. Nah, last but not least. Oke, dokter, gimana nih cara kita buat tetap semangat berpuasa? Yang pasti yang paling harus ada yang nyemangatin, Teh. Tapi udah ada yang nyemangatin belum? Ada dong. Banyak pasti ya supporting sistemnya Teh ya. Banyak. Kalau sahabat Rajak udah banyak belum supporting sistemnya? Jangan lupa ya, segala sesuatu itu akan bernilai, akan menjadi semangat ketika niatnya bagus. Kalau ini saya mau dalam edisi serius ya, serius. Innama a'malu binniyat, artinya ketika segala sesuatu itu didasari dengan nikmat yang baik, pasti akan menghasilkan yang baik. Harus sempurnakan niatnya dulu. Kalau puasanya niatnya buat charper, saya puasanya sahur segala macam, buat status nih, lagi puasa sahur, padahal jam 12 udah puasa udah buka beduk ya. Nah, ketika niatnya udah bagus, insya Allah akan jadi berkualitas. Yang kedua, pola sahur dan pola makannya itu ketika berbuka harus diperhatikan. Kenapa? Contohnya, ketika makannya kita karbohidrat yang kompleks, misalnya roti gandum, tadi disebutkan misalnya makan makanan yang karbohidrat kompleks, misalnya dengan tinggi serat, yang nggak cepat, misalnya bukan karbohidrat kompleks, misalnya bubur, itu kan cepat ini ya, otomatis ketika karbohidrat kompleks akan life duration-nya itu akan powernya lebih banyak, jadi energizer baterainya kita. Kedua, harus minum air putihnya juga sering, 2-4-2 tadi ya, 2 pada habis sahur, 4 dari saat isya menjelang tarawih dan tidur, 2 pada saat berbuka. Yang ketiga, harus pola tidurnya diperbaiki. Kadang orang berpuasa itu, misalnya ada sobatnya kita nih, dokter Ega ya, kurang tidur dia ya, jaga tidur segala macam, kurang tidur sehingga jadinya lemesan, ngantuk-ngantukan pada siang hari. Atau yang paling bagus kayak misalnya orang-orang Jepang. Orang Jepang, Korea itu ada namanya power nap. Jadinya ketika menjelang siang hari, pada duhur, dibaguskan untuk tidur 10-20 menit. Sehingga untuk mericas energi kita untuk bisa tidur. Lebih produktif. Yang terakhir, ketika berbuka, ternyata berbuka itu juga akan mempengaruhi loh buat puasa kita berikutnya. Ketika kita terbiasa berbukanya kita kalap gitu ya, apalagi makan terus habis itu langsung tidur, jadinya kita akan merangsang jadi GERD. Otomatis pada saat sahurnya kita jadi iritasi segala macam, akhirnya puasa kita buat dibesokkan juga nggak bagus kualitasnya. Sehingga pada saat, jangan lupa pada saat berbuka makanlah secukupnya dan makan yang jangan terlalu manis, nanti pada saat di besokannya nanti insulinnya jadi rebound fenomen gitu, jadi lemes nanti pada saat besokannya. Oke dokter. Sahabat Raja gimana? Sangat-sangat jelas sekali kan penjelasan dari Dokter Roshid. Dokter, kita masuk ke dalam segmen mitos atau fakta. Mitos atau fakta dokter ya. Saat kita berbuka puasa nggak boleh minum minuman dingin. Sebenarnya, mitos atau fakta nih dok? Nah, sebenarnya itu tergantung dalam diri kita ya. Sebenarnya mitos sebenarnya itu bisa jadi mitos, bisa jadi fakta. Akan lebih baik makan minumannya itu sebenarnya dengan yang sesuai dengan suhu tubuh. Tetapi pada jurnal-jurnal itu tidak ada yang menyebutkan akan minuman dingin akan menyebabkan penyakit tertentu. Tetapi seperti yang kita tahu ya, dalam kita berpuasa akan ada namanya hot metabolic ya. Jadi kita panas karena berkalori panas gitu. Ketika ada minum yang kaget dari tubuh itu akan jadi shock temperatur. Dia akan jadi kaget berlebihan. Jadinya akan idealnya untuk pertama-tama minum dengan yang suhu sesuai, nggak terlalu panas, nggak terlalu dingin, yang sedang-sedang saja. Ya kan? Jadi yang biasa aja, nggak usah yang dingin segala macam. Tapi kalau kita mau minum dingin boleh, cuman nggak boleh berlebihan. Segala yang berlebihan itu akan
membawakan Betul. penyakit. Segala yang berlebihan Hah? tidak baik kan, Dok? Iya, nanti nggak bisa move on kalau berlebihan itu. Gagal move on. Iya, Kalau gagal move on dari Raja Hospital Purwakarta emang nggak apa-apa ya, nggak Dok? apa-apa. Ingat, Rojak Hospital ada rumah sakit pilihan warga Purwakarta, Subang, dan Karawang, dan sekitarnya. Yap. Jangan lupa buat ke Raja Hospital Purwakarta. Dan datang ke polinya Dokter Rosid ya. Yap. Senin sampai Sabtu. Sabtu di sore hari ya. Ya. Tapi Sabtu ada di siang hari kan, Oh Dok? iya, Sabtu di siang hari. Dokter, mitos atau fakta yang kedua nih. Mitos atau fakta pada saat kita berpuasa, kita boleh nggak sih melewatkan momen sahur? Nah, balik lagi tadi yang kita udah bahas ya. Sebenarnya momen sahur itu satu ya. Salah satu manfaat di puasa itu akan memperbaiki status mental health. Orang yang biasa bisa bangun pagi di waktu hari, nanti dia akan cenderung dari penelitian yang bukan penelitian itu akan menjadi orang yang sukses. Satu, bagaimana kita bisa menempa tubuh kita itu menjadi orang sukses ketika kita keluar dari comfort zone. Itu simple buat encourage afirmasi kita ya untuk dari segi mentalnya kita. Yang kedua, waktu-waktu sahur itu akan dimana tuh kita tubuh butuh tadi asupan buat hidrasi, makanan buat energi visualitas di sana. Sebenarnya nggak ada masalah, tetapi untuk pada pasien-pasien yang sedang dalam perawatan, minum-minum obat, segala macam. Contohnya insulin, glimepirid, glikasid, golongan-golongan sulfonylurea itu sangat dianjurkan diminum pada saat misalnya sahur, pada saat kita setelah makan, pas saat makan gitu. Akan menjadi rawan hipoglikemia pada pasien diabetes. Belum lagi pasien-pasien dengan hipertensi nanti akan ada lonjakan darah tinggi. Sehingga sahur itu sangat dianjurkan. Tetapi kalau dalam Islam tidak diwajibkan sebenarnya ya. Tetapi itu sangat dianjurkan. Karena apa? Akan ada energi yang di sana, mental kita terbangun, otomatis manfaat dari puasa selain buat kesehatan kita, tetapi buat mental dan buat afirmasi bangun mental sukses kita jadi terbangun. Nah, jadinya mitos apa atau fakta berkaitan itu ya sebenarnya harus fakta buat harus bangun di sana. Oke, kan ada juga kan ya Dok ya kalau kita tuh memang dianjurkan dalam agama setelah sholat subuh itu tidak boleh tidur lagi. Masya Allah, iya harusnya sekarang bukannya Onti lagi Umi harusnya. Iya Umi Margi. Umi Margin dong. Jamaah gitu. Biasa harusnya versi Ramadan saya panggilnya Umi ya. Umi. Masya Allah, tabarakallah. Oke. Dokter lanjut ya. Siap. Di mitos atau fakta selanjutnya, lansia dan ibu-ibu hamil itu nggak boleh berpuasa, itu mitos atau itu jelas jawabannya itu mitos. Nggak perlu panjang lebar, itu mitos. Kita harus mengukur segala sesuatunya itu berdasarkan dalam kemampuan kita ya. Ketika lansianya itu mampu secara badan gitu ya, itu makanya ada lansia itu bisa nggak puasa ketika bayar zakat fidyah atau ketika mampu ya bagus, sangat-sangat dianjurkan. Karena basically ada dalam puasa itu ada fase di mana detoksifikasi, perbaikan metabolik segala macam, dan otomatis akan merangsang tubuh itu jadi afirmasi lebih sehat. Tetapi kalau pada pasien-pasien lansia misalnya low intake, nggak bisa makan, tidak dianjurkan untuk berpuasa. Apalagi yang dependen berkaitan dengan obat-obatan. Terus ibu hamil selama tidak mempengaruhi berkaitan janinnya, misalnya nggak ada hiperemesis gravidarum, nggak ada muntah-muntah yang berlebihan, atau dengan hamil dengan resiko tinggi dalam arti misalnya ada peripartum kardiomyopati segala, atau misalnya hamil dengan SLE, tidak apa-apa untuk berpuasa. Jadinya mitos itu harus sebenarnya baik untuk berpuasa. Malah lebih baik sebenarnya. Akan lebih baik, akan melatih si janinnya juga akan jadi lebih tough, lebih jadi mental tangguh. Dokter, mitos atau fakta selanjutnya, puasa itu akan memperparah gejala MAH, itu mitos atau fakta? Jadi kita nggak bisa, kalau dalam bahasa Jawa itu nggak bisa pukul rata ya, gerambiang, GERD itu bakal memperparah, puasa akan memperparah GERD sebenarnya. Kita lihat dulu pada GERD-nya itu ada nggak alert warning system. Jadi ada namanya kriteria gejala berkaitan dengan GERD. Kapan GERD itu harus dikhawatirkan? Ketika yang pertama ada nyeri ulu hati yang berlebihan sampai muntah darah. Ada misalnya ada mual muntah sampai berlebihan lebih dari 10 kali, ada rasa terbakar. Bahkan GERD dengan anxiety disorder misalnya sampai cemas, kadang bisa sampai pipis di tempat tidur. Nah, itu yang sebenarnya tidak dianjurkan buat berpuasa. Tetapi selama GERD-nya itu masih
so-so lah ya. aja, kata orang-orang anak gaul itu biasa-biasa aja gitu kan, Aman bisa lah ya. ini. Nah, sebenarnya GERD itu akan menjadi obat. Jadinya sebenarnya detoksifikasi. Jadinya kenapa orang itu bisa GERD? Pertama, pola makan yang tidak baik ya. Pada orang-orang yang suka makan makanan yang tepung terigu, banyak makan instan, banyak makanan dengan bumbu penyedap, itu akan merangsang GERD. Sama-sama misalnya, saya suka makan seblak segala macam. Hampir kita jumpai pada pasien-pasien yang sakit GERD itu riwayat ada sakit makan pedas, makan makanan instan di sana. Itu yang dengan berpuasa otomatis akan terperbaiki. Kedua, terus bagaimana untuk pola makan untuk si GERD-nya ini? Nah, si GERD-nya ini yang pertama, jangan lupakan sahur. Karena dengan sahur otomatis ada massa atau makanan yang kita makan di sana, sehingga tidak ada mencegah berkaitan dengan gastritis ulceratif di sana. Yang ketiga, hindari makan makanan yang tinggi lemak atau minyak atau pedas-pedas pada saat sahur ataupun berbuka, untuk mencegah terjadinya ada relapse berkaitan sama si GERD-nya itu. Yang keempat, hindari makan makanan yang minuman yang contohnya kopi, kafein segala macam. Dan yang terakhir, hindari makan makanan yang berlebihan, terutama habis makan berlebihan terus kita tidur. Jadinya untuk ditanya apakah itu mitos atau fakta berkaitan dengan makan berpuasa GERD atau enggak, kita bisa mitos ataupun bisa fakta. Tetapi pada dasarnya sebenarnya itu mitos. Jadinya sebenarnya puasa itu akan memberikan manfaat kepada tubuh untuk memperbaiki dengan pola-pola di tubuhnya sendiri. Jadinya puasa itu selama misalnya sebelum pada saat sahur kita minum dulu obat golongan-golongan PPI atau sukralfat, insya Allah resiko angka kejadian GERD pada saat berpuasa akan jauh dan tidak muncul pada saat berpuasa. Oke. Lanjut ya dok ya. Ya, gimana nih sahabat Rojak? Kalau ada berkaitan yang ingin tanyakan, jangan lupa ya nulis-nulis di kolom komentar. Nanti tim dari Teh Aunty atau Teh Margi ini akan membahas lebih mendalam ya. Makin dalam makin asik ya. Makin dalam makin asik. Kayak tadi di awal kan dok. Oke. Dokter, mitos atau fakta? Pada saat sahur kita makan banyak, itu pada saat sahur kita harus makan banyak biar nanti kita kuat, nggak lapar gitu. Nah, sebenarnya bukan makan banyak, makan secukupnya. Jadinya harus imbang juga energinya. Kalau banyak berlebihan, malah jadinya tadi bakal jadi mual muntah, berlebihan sampai engap, apalagi habis makan banyak terus kita ketiduran. Tadinya kalau misalnya itu mitos, nggak usah makan banyak, yang penting makannya cukup. Yang nilai proteinnya kayak tadi karbohidratnya kompleks, cuman bisa life durasinya lebih lama, misalnya makan makanan dengan sari gandum, makan makanan oatmeal, itu yang jadi bisa banyak dan tinggi serat di sana, sehingga rasa laparnya kita akan semakin sedikit. Munculnya nanti jadinya kenyang, kita akan jadi kenyang ketika kita makannya di sana. Dan jangan lupa, nggak cukup jadinya harus minumnya juga harus terpenuhi tadi ya, 2 gelas atau 8 liter per hari. Mitos atau fakta? Balik lagi ya dok, karena kita lagi berpuasa, mungkin asupan cairan atau minumnya jadi berkurang, itu membuat kulit kering. Itu mitos? Ya benar sekali. Ini nggak cuma dalam berpuasa aja ya, jadinya itu fakta. Orang, jadinya nggak cuma buat keadaan berpuasa, atau ketika orang namanya status dehidrasi, dia akan jadi kulitnya jadi kering. Kalau makanya pada saat, misalnya dalam satu kedokteran itu misalnya, kalau orang dehidrasi kita ngecek turgornya. Ketika semakin lambat, dia akan semakin tanda dehidrasi di sana. Jadinya balik lagi, idealnya seorang manusia atau itu harus minum konsumsi sekitar 2 sampai 2,5 liter. Kalau pada orang perempuan dewasa sekitar 2 liter 250 lah kita kira-kira. Atau kalau diukur-ukur sekitar 8 gelas tiap harinya. Jadinya mau pada saat berpuasa atau nggak berpuasa, tetap minumnya harus tetap terpenuhi sehingga tetap kita konsen. Makanya ada salah satu brand tertentu, kamu nggak fokus. Nah, gitu. Kita nggak boleh sebut ya sekarang. Mungkin kalau kita punya besok brand minuman, kita bisa ini. Jadi kalau teman-teman mau endorse kita, jangan lupa ya nanti kontak di admin di bawah. Gitu kan. Oke, terima kasih banyak loh dok ya. Saya sih antusias banget sebenarnya dok ya. Dokter sudah menyempatkan hadir dalam podcast kali ini, tentunya di sela-sela kesibukan dokter. Iya sibuk banget nih, padahal banyak menunggu manajer artis saya itu lagi nunggu di atas. Enak banget. Besok saya dipanggil sama TV nasional. Amin. Berkaitan majalah Trubus gitu. Sahabat Rajak, terima kasih sudah menonton podcast Bincang Asik bareng Rajak.
tunggu kami dengan tema yang lebih seru dan menarik lainnya. Salam sehat, bye-bye. Rajak Hospital Purwakarta, rumah sakit terpercaya penuh cinta. Fasilitas lengkap dan profesional, sehat bersama Rajak, Rajak untuk semua. Rajak Hospital Purwakarta, dekat di hati, layanan prima, selalu peduli dengan senyum dan tulus hati. Untuk sehat kita semua di sini di Rajak Hospital.